Label, Sultan Salahuddin Ayyubi atau Sultan Saladin adalah seorang panglima perang yang bijak dan dihormati oleh lawan dan kawan. Kalimatnya yang terkenal salah satunya, ada berapa panglima sebelum saya yang pernah dan bisa melakukan apa yang saya capai? Tidak ada satupun, sebuah prestasi yang terbukti. Sultan Saladin dalam pertempuran yang sangat dramatis, menjawab banyak pertanyaan kaum muslim di abad ke-12 tersebut, kapan mengambil Yerusalem? Jawabnya, sekarang, Yerusalem kota suci empat agama, bagi muslim setelah Mekah dan Madinah, Yerusalem adalah kota suci berikutnya. Di abad itu, kesatria Templar dari pasukan Kristiani menjaga kota tersebut, dan ketika seorang pembenci muslim menjadi pemimpin penjaga kunci kota Yerusalem. Guy de Lusignan yang didukung Rainald of Chatillon melakukan serangan terhadap muslim dan membunuh. Sultan Saladin tidak tinggal diam, inilah sekarang itu, dia angkat senjata menyerbu Yerusalem. Guy de Lusignan dan kesatria Templar menghadang di garda terdepan berhadapan dengan pasukan Sultan Saladin. Tak berlangsung lama, pasukan itu dihabisi tanpa ampun oleh pasukan Saladin. Sampailah pasukan Sultan Saladin di depan benteng kota Yerusalem, benteng pertahanan yang hanya dijaga satu orang. Kesatria, Balian dari Ibelin, putra Baron Godfrey, dia mempertahankan Yerusalem sendirian dengan pasukan kecil saja. Balian tidak gentar dengan pasukan yang 10 kali lebih banyak dan dipimpin Sultan Saladin. Penduduk kota Yerusalem berkumpul di bawah komando Balian, mempertahankan kota kelahiran mereka, hingga seorang padre berkata kepada Balian, bagaimana bisa memenangkan perang dari Sultan Saladin yang gagah perkasa tanpa ada kesatria yang jago perang di Yerusalem saat ini? Yang ada hanya petani, pedagang dan penduduk warga Yerusalem. Balian berkata dengan lantang, wahai penduduk Yerusalem, wahai semua pria yang mampu memegang senjata yang berniat menjaga kota Yerusalem, berlutut sekarang. Mendengar terikan lantang tersebut semua pria di Yerusalem berlutut, dan Balian melanjutkan dengan berkata sambil mengangkat pedangnya, kalian mulai saat ini dan seterusnya adalah orang yang membela kebenaran, seorang pembela tanah kelahiran kalian, Yerusalem. Dan mulai saat ini saya mengangkat kalian semua menjadi kesatria. Setelah itu semua berdiri dan menuju benteng pertahanan, wajah mereka semua berubah, bersemangat dan percaya diri. Sang padre pun bertanya lagi, hai Balian, apakah dengan menjadikan mereka seorang kesatria, mereka akan bertempur lebih baik? Iya, jawab Balian tegas. Tak lama, pertempuran berkobar dengan serangan bertubi-tubi dilancarkan Sultan Saladin. Yerusalem tetap tangguh walau sudah di penghujung kalah, namun kesatria Balian dan pasukannya tidak terlihat tanda-tanda menyerah. Sultan Saladin bukanlah seorang panglima ahli strategi perang saja tapi dia jago diplomasi, itulah yang membedakan dia dengan banyak panglima di dunia. Cara diplomasi dia mainkan, dia undang Balian berunding, Balian maju, Sultan Saladin maju. Saladin berkata, kalian mundur, saya pegang kunci kota Yerusalem, tidak ada pertempuran akan terjadi lagi, tidak ada tumpah darah, kalian bebas masuk dan keluar dari semua agama ke Yerusalem. Kalau memilih menetap, saya akan memimpin dengan adil. Balian bertanya, apa janji itu bisa dipegang? Dijawab oleh Sultan Saladin. Ya, Balian tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut dan dia mundur dengan pasukan setianya kembali ke negara asal masing-masing. Balian tahu siapa Sultan Saladin yang di kemudian hari semua terbukti perkataannya. Sultan Saladin memang memerintah secara adil di Yerusalem. Oke, cukup cerita tentang Balian dan Sultan Saladin, lalu kemana arah tulisan ini? Sebenarnya saya bermaksud mengingatkan, bahwa ketika Balian mengangkat seluruh pria Yerusalem menjadi kesatria, mereka mendadak percaya diri tinggi, semangat dan kebanggaannya naik. Itulah label yang teramat penting disematkan di dada seseorang sehingga dalam sekejap membuat fighting spirit seorang warrior tinggi. Balian menyematkan label. Jadi bersama cerita ini mulai saat ini ada baiknya para sahabat mulai memberi label kepada diri sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada anak Anda dengan label yang benar. Sekali lagi, hati-hati melabel, sebelum terlambat ubahlah label-label lama menjadi baru yang membangun, ubahlah perkataan yang menjadi label misalnya seperti ini, anak bandel, jadi anak kreatif, anak cengeng menjadi anak yang kecerdasan emosinya tinggi, anak ngeyelan menjadi anak yang pede. Anak rewel menjadi anak yang memiliki keinginan kuat. Terima kasih atas label positif yang Anda sematkan kepada kehidupan. Oh ya, sahabat terhormat. Dengan ini saya nyatakan Anda semua yang membaca cerita Balian dan Sultan Salahuddin ini, menjadi kesatria kemakmuran. Selamat berjuang.